Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abkar Aziz akan mempresentasikan resum tentang akhlak dan tasawuf. Pengantar akhlak dan tasawuf, pondasi kehidupan muslim. Akhlak adalah pondasi kepribadian. Akhlak adalah cerminan dari kepribadian seorang dan menjadi tolak ukur utama bagi setiap perilaku. Ini membentuk karakter dan interaksi kita dengan dunia. Hubungan dengan tasawuf, hubungan akhlak dengan tasawuf. Tasawuf berfokus pada penyucian jiwa dan pembinaan hati. Secara langsung memperkuat akhlak. Keduanya saling melengkapi, membentuk muslim sejati. Tujuan kajian pada malam hari ini yaitu kajian ini bertujuan untuk memperkuat akhlak mulia dalam diri kita, melahirkan muslim yang beriman teguh dan senantiasa beramal soleh. Baik, budi pekerti dan tabiat. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khuluq yang berarti itu budi pekerti atau tabiat. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah sifat dasar yang melekat pada diri manusia. Secara etimologi, akhlak didefinisikan sebagai kondisi jiwa yang mendorong seorang untuk melakukan perbuatan secara sopan santun tanpa mempertimbangkan yang panjang. Ini adalah inti dari siapa kita. Baik, etimologi dan tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf dalam kajian akhlak tasawuf. Asal kata tasawuf yaitu sub dalam bahasa Inggris walk. Etimologi tasawuf berasal dari kata sub atau wal, melambangkan kesederhanaan dan kezuhudan pada sufi di masa lalu. Tujuan utama tasawuf yaitu adalah mencapai kesucian hati, ketenangan batin dan kedekatan spiritual yang hakiki dengan Tuhan. Akhlak tasawuf juga sebagai penyucian jiwa. Secara etimologi tasawuf adalah proses penyucian jiwa, menganalisi nafsu dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sebagai inti ajaran tasawuf. Tasawuf sejati bukanlah tentang zikir yang panjang semata, melainkan tentang hati yang bersih dan akhlak yang mulia dalam setiap langkah kehidupan. Teladan dari para sufi seperti kesabaran, kasih sayang, dan ketawaduan menunjukkan referensi tasawuf yang praktis dan aplikatif dalam kehidupan modern. Akhlak bukan hanya melainkan inti dari ajaran tasawuf. Para sufi meyakinkan bahwa spiritual sejati tercermin pada perilaku sehari-hari. Prinsip-prinsip utama dalam ilmu tasawuf. 1. Ikhlas dan tawadhu. Melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri di hadapannya. Yang kedua, sabar dan syukur. Menerima takdir dengan lapang dada dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan. 3. Zuhud dan wara'. Tidak terikat kepada kemewahan dunia dan menjauhi hal-hal yang syubhat. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam tasawuf yaitu mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah melebihi segala sesuatu yang berimitasi dalam ketaatan. Baik, yang terakhir yaitu yang kelima, prinsip-prinsip utama dalam tasawuf yaitu
Takziah nafs, penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Baik, kita lanjut, yaitu tasawuf sebagai solusi di era modern, di era yang sekarang ini, yaitu tentang moral. Masyarakat modern menghadapi tantangan seperti hedonisme, yaitu Hinduisme dan krisis sosial yang mengisi nilai-nilai luhur. Solusi dari tasawuf dari era modern ini, yaitu tasawuf menawarkan solusi melalui pengadilan jiwa, menumbuhkan kasih sayang, toleransi, dan empati antara sesama. Tasawuf sebagai solusi di era modern ini juga mencakup kualitas hidup. Para tasawuf sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup, memberikan ketenangan batin, dan menciptakan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kesimpulan, integrasi untuk keseimbangan hidup, yaitu saling melengkapi. Gimana caranya kita menggabungkan akhlak dan tasawuf? Keduanya aspek yang tak terpisahkan, saling melengkapi dan membentuk pribadi muslim yang utuh. Integrasi untuk keseimbangan hidup juga mencakup pribadi unggul. Keduanya membentuk pribadi muslim yang beriman dan berilmu atau beramal soleh dan memiliki akhlak mulia yang terpuji. Integrasi nilai akhlak dan tasawuf sangat penting dalam kehidupan modern untuk menghadapi berbagai tantangan zaman di era modern. Keseimbangan hidup. Tujuan keseimbangan hidup adalah mewujudkan keseimbangan yang harmonis antara aspek material dan spiritual dalam setiap sandi kehidupan. Di setiap sandi kehidupan. Terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk senantiasa meningkatkan akhlak. Mungkin ini dari Ana. Syukron ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.